Ya Bisomanya jelek, Bisomanya bagus, MU-nya jelek. Ya bukan dong, Bisomanya biasa tapi MU-nya yang di bawah. Enggak juga dong. Ini Enggak juga nyari dong. ayam sama telur nih. Iya. Emang kalau misalkan MU kalah pasti rame. Rame. Betul. Ini minggu kemarin nggak ada nih. Ya. Minggu kemarin orang ini nggak ada nih ngomong Emang nih. kalau MU Udah gitu dia datang pada saat kita kalah, udah pas lah. Ya, kembali lagi di acara Nggak MU Nggak Makan. Pada episode kali ini pastinya seru banget karena MU kalah. oleh Tottenham. Coba yang Gimana kemarin. tanggapannya Pak Erik dan Pak Anta? Aduh. Masih bersama Erik dan Anta. Iya, Gimana iya. tanggapannya nih dua? Kemarin bilang kan lawan Tottenham menang. Ya, betul. Nottingham Forest menang. Ya. Arsenal bisa seri, bisa seri, ya. menang, nggak kalah pokoknya. Ya. Ini lawan Tottenham nih, udah kalah Ya. 2-0. Ya. Harry Kane udah nggak ada. Coba gimana? Anta dulu deh. Ya. Ya, duluan ya. Harry Kane udah nggak ada. Cuma dia ada Bisuma sekarang nih di pemain tengahnya tuh. Faktor Bisuma berarti. Faktor Bisuma. Faktor Bisuma. Udah gitu kalau dilihat dari MU permainannya tuh, aduh, Mason Mount kenapa mainnya begitu ya? Kayaknya masih bagusan mainnya Christian Eriksen deh daripada si Mason Mount deh. Kenapa dibeli? Nah, itu dia Dibeli buat nambah-nambahin kuota pemain. Dari tahun kemarin juga Bisoma udah ada, Pak. Malah cadangan tapi, malah. Iya, tapi sekarang itu di tengah itu Bisoma tuh jadi pemain kunci sekarang. Itu Bisomanya yang bagus apa MU yang jelek? Tapi menurut lo MU main jelek kemarin? Emang jelek. Berarti bukan Bisomanya dong. Ya Bisomanya jelek, Bisomanya bagus, MU-nya jelek. Ya bener dong. Ya bukan dong, Bisomanya biasa tapi MU-nya yang di bawah. Enggak juga dong. Ini Enggak juga Nyari dong. ayam sama telur nih. Iya. Emang kalau misalkan MU kalah pasti rame. Rame. Betul. Ini minggu kemarin nggak ada nih. Ya. Minggu kemarin orang ini nggak ada nih ngomong Emang nih. kalau MU Udah gitu dia datang pada saat kita kalah, udah pas lah. kalau MU, Iya, iya, bilangin kalau benar. MU kalah enak kan teman-teman Betul. emang Iya. ya. Jadi banyak bahan ya bener ya. Bener. Kalau Soalnya menurut lo? Pak, Tottenham nih pelatih baru, Pak. Belum ada sebulan, Pak. Iya. Bisoma dulu cadangan, Ya. nah sekarang main. Sekarang main, Ya betul. kan? Nah, betul. Ken udah nggak ada. Kan udah nggak Terus ada. kenapa bisa kalah, Pak? 2-0, Pak. Wolves aja pelatih baru kurang dari seminggu ya kita menangnya susah. Gimana ya? Berarti emang MU-nya ya busuk ya. Iya. Emang sesuai prediksi Mas Erik ini kan emang MU belum oke ya, maksudnya untuk persiapan itu kayak seperti tim yang belum siap lah gitu. Belum siap, berarti sekarang finish di posisi Dua tetap. Dua. Masih tetap di posisi 2. Tetap dua. Masih Musim lalu juga MU kan tersiak-siak di awal, ntar terakhir Iya. Oke, masih 2 pertandingan, masih seru lah pokoknya, masih seru. Denial. Masih seru, tapi gimana? Gimana menurut lo? Oke, pertama jelas Ten Hag coba mainin Bruno, Mount jadi dua pemain tengah yang lebih menyerang di depan KC itu masih belum tepat. Kelihatan KC itu sendiri harus ngejagain lini pertahanan yang dimana kalau lu perhatiin tuh mereka main kanan kiri. Son lari ke kiri, Iya. ya. Wan Bisaka lewat kosong udah. Varane maju, yang lain bisa lebih maju lagi dan KC harus nge-cover itu sendiri. Itu yang menurut gue Kesalahan masih lawan kemarin. bukan kesalahan tapi kurang tepat sih kalau menurut gue. Kurang tepat. Emang gue akuin mainnya yang lain juga jelek. Babak pertama mainnya mulai nyerang tuh. Ada berapa kali Rashford sundulan. Iya. Ada lagi tendangan Garnacho kena tangan kotak penalti tapi tidak dianggap sebagai penalti. Ya, buat gue ketika penalti tidak dikeluarkan abis itu permainan langsung menurun. Jadi ada faktor mental juga di situ. Kalau sedangkan kalau wasit merasa bahwa ya mungkin ya gimana ya, lo akan berpikir asosiasi wasit pasti akan mikir kemarin ini emang salah sih nggak dikasih penalti si Wolves. Nah sekarang gantian dia dapat penalti yang jelas-jelas Biar imbang gitu. handsball jelas Masa loh ada begini begitu? loh, begini loh, Ada. biar imbang. biar imbang. Michael Oliver selesai pertandingan diajak debat sama Bruno nggak mau dia. Itu, kan? Pak. VAR udah VAR tuh. Udah VAR. itu kenapa nggak dikasih hands? Mungkin itu karena jaraknya deket, Pak. 1 Enggak sampai 2 meter. Jauh. Enggak, itu 1 Garnacho sampai 2 nendangnya meter, dari Pak. jauh. Deket, Pak. Perbandingannya ada, gue lupa match apa. Di week yang sama dapat penalti dia. Padahal tangannya udah ngempit begini, dapat penalti. Iya. Romero, jelas tangannya ada di sini, bola berubah arahnya. Oh, tangannya nggak pasif ya? Enggak. Aktif. Aktif begini dan bola berubah, itu masalahnya. Itu poinnya ya. Bola berubah. Kecuali bolanya Menurut lo tuh hand to ball, bukan ball to hand. iya.
Handball, gue, jadi ya, betul. handball. Tapi Menurut gue, gimana menurut penonton bayaran? Itu 50-50 sih Pak. Soalnya karena yang 50-50. pertama jarak. Yang pertama tuh jarak. Jarak itu kayak emang deket kan, 1 sampai 2 meter. Terus itu kalau peraturan di Inggris, kalau siku lu nggak ngelebihin 90 derajat, masih gini kan kemarin. Nah itu bisa dihitung nggak handball Pak. Kalau lu 90 derajat dia ngangkat, coba dia ngangkat kenanya yang tangan kiri nih. Ya. Itu pasti hand. Tapi kalau yang ini sikunya nggak nyampe 90 derajat. Nah, itu masih bisa diperdebatkan, Pak, 50-50. Tergantung penilaian wasit kan kalau di Inggris begitu. Tapi kenapa? Ini, Pak. Oh iya. Orang FA. Tapi kenapa di Jauh-jauh nih pertandingan dari lain, di pertandingan lain yang tadi gue sebutin, gue lupa pertanyaannya apa. Sorry, mungkin bisa googling. Jelas-jelas beda. Romero tangan di atas, ini di bawah dikempit, kena penalti, dapat penalti. Mungkin Oke. dia sengaja kali. Hah? Kita buka VAR, kita buka VAR. Kita buka VAR. Gimana menurut netizen? Tolong editor buka VAR ya, tolong ya, cari ya. Coba di Ya, itu menurut berikan VAR-nya ya, netizen, coba ya. Kita Iya. cek. Karena Kalau nggak lebih kasih baik foto tangan aja. di atas daripada tangan di bawah. Aduh, begini maksudnya. Bener. Iya, juga sih. Jadi perdebatan juga bahwa itu hand apa enggak. Tapi kalau misalkan itu hand dan penalti bisa merubah. Bisa berubah. Dan babak kedua hancur. Iya. Mental udah hancur. Karena dia ngerasa gue berbagai cara gue jebolin nggak bisa nih. Handball aja nggak dikasih. Gitu. Bola juga nggak mau masuk ke gawang, maunya ke tiang dulu kan. Iya. Kan masih 0-0, Pak. Ya memang. Kenapa harus mental lu harus berubah? 0-0. Karena Kecuali kalau 2-0, Iya, 3-0 enggak. karena ini adalah yang menarik Iya. nih bahwa pertandingan baru 2 pertandingan. Pertandingan pertama menang 1-0 tapi tidak payah, sesuai susah ekspektasi payah. ya. Iya, tidak sesuai. Susah payah. Yang kedua kalah. Coba gimana yang ini nih? Penonton bayaran yang ini nih. Tanggapannya melihat MU. Pak, yang kemarin tuh ada pengaruh Anthony nggak Pak kalahnya Pak? Anthony. Iya. Anthony siapa nih? Anthony Dos Santos. Anthony Santos. Kenapa Anthony dia? Santos. Kenapa? Saya ingat gue itu ya, sebelum kan itu ada apa kejadian Anthony entah dilanggar atau dia yang langgar ya. Cuma dia di kartu terus emosi tuh. Iya. Nah, setelah dia emosi itu kayak ngaruh ke seluruh pemain. Jadi Iya. permainan jadi berantakan. Sebelum itu entah setelah penalti itu pun masih oke menurut gue mainnya. Tapi setelah si Anthony emosi itu udah tuh berantakan mainnya. Nah, menurut lu itu ada nggak sih ngaruhnya itu si Anthony itu Ya secara ke mental semua pemain. ke semua pemain? Ya, ada mungkin Ada. dia emosi ya, yang lain juga yang namanya juga satu tim ya pasti ngebelain temennya lah gitu. Ya. Cuman itu jujur in the bad way. Harusnya in the good way-nya udah kita main yang bagus, kita golin gitu. Dia malah tapi jadi jelek. Itu ya apa? Kayak kemahalan itu anjing. Jadi ada yang gembel. Tony. Tapi jujur buat gua Itu kesalahannya si pelatih nggak sih? tapi Udah jujur mahal-mahal buat bawa gua pemain kayak gitu. buat bikin gua bobrok lagi. Anthony itu dengan harga 100 juta terlalu mahal. Buat gua terlalu Ya. mahal. Semua juga mahal, Pak. Mon juga mahal. Enggak. Anthony tuh Udah ada 2 pembahasan nih. Handball. Udah ada 2 pembahasan handball. Iya. Sama Anthony. Anthony terlalu mahal nggak? Mon juga Anthony mahal. Mahal. Yang Mon kan mahal masih tapi muda. Mason Mount kan masih muda. Fred mahal, Pak. Mon kan masih muda, makanya ya dengan Mon harga masih segitu, panjang. iya. Enggak, Masih kalau panjang, Anthony tapi perkembangan lu menurut lu gimana? Iya, nggak, tapi Mantep sekarang sih, gini, kita ngelihat big picture-nya. Ini baru 2 pertandingan. Baru 2 pertandingan. Ingat ya, semuanya, semua yang nonton ingat. Musim lalu kita kalah 1-2 di kandang sendiri pertandingan pembuka. Iya. Pertandingan kedua kita kalah 5-0. Iya. Ya. Ini kita cuma kalah 2-0. Ada kemajuan. Tapi endingnya kan nggak Poinnya juara. 3. Poinnya sama, endingnya nggak juara itu ntar ujung-ujungnya. Betul. Ya, betul. Kan prediksi dari awal. Ini seru nih kalau misalnya kalah. Prediksiku dari awal kita nggak akan juara. Iya. Mama masih nggak Peringkat masih belum dua. juara. Dua. Masih peringkat dua. Oke. Iya. Jadi Erik Ten Hag bisa digeser nggak nih? Hah? Erik Ten Hag bisa digeser nggak? Enggak. Out ya? Enggak. Bisa out nggak? Gue dengernya Erick Thohir tadi bahasa. Tahu nih Erick Thohir. Oke, sekarang ada Bang Tar, pemain mahal-mahal, tapi prestasi nggak ada. Ini kayak curhat deh. Ada kemarin piala. ini udah Piala kesel Ciki. nih. Udah kesel nih. Ini kayak kesel nih. Ini kesel nih. Ini kayak lebih ke curhat nih ini. Sorry. Arsenal musim lalu nggak ada piala. Tapi permainan bagus dong.
Loh, buat MU apa kan main bagus? MU Nggak kan ada dimanfaatin, piala. Pak. Ujung-ujungnya nggak piala, Nggak cuma piala. PHP doang. Kan buat Pak, apa? kan piala community shield. Sabar, Community sabar. shield kemarin. Bener ya? Itu kan Itu musim lalu. Denger ya, denger ya kalimat gue. Bingung, host bingung Musim nih, host lalu. bingung, host bingung. Musim lalu ya. Musim Gini, lalu. gini. Nah. MU tuh baru bener-bener bagus mainnya tuh kapan sih? Dapat piala juga baru kemarin kan. Seenggaknya dalam kurun waktu 5 tahun yang lalu lebih unggul Arsenal kemana-mana Winners lah. dapat loh. Winners kok Europa Winners sih? League. Europa League. Europa League. Anjing jadul banget ya Winners ya. Iya, kok piala Winners sih deh? Europa League 2017 Iya. dapet. Sekarang FA Cup 2016 dapet. Ya. 16. Arsenal ada nggak? FA Cup Cup tahun berapa? 2020. Ya sekarang gini. Kan Community Shield kemarin. 2016 juga dapat. MU dapat 2016 dapat FA Cup. Nah, Dapat ini enggak? Europa League dapat ya enggak? kalau itu juga usah diomongin. Ya udah. Ya, tahan. Ini masih ada Nottingham Forest, habis itu Arsenal. Gue pengen tahu dong dari penonton bayaran yang satu lagi nih pemerhati sepak bola wanita. Iya. Tanggapannya gimana tentang MU? Bagusan mana MU sekarang yang cowok? Apa MU yang cewek? Wah itu Kalau- hanya jebakan sih. Kalau MU cewek kan kemarin runner up kan? MU cewek keren. Kayaknya musim depan MU cewek bisa compete lah wakilin Inggris Iya. sama Arsenal sama Chelsea. Jadi kita UCL ya? UCL karena masuk nih. WCL, WCL. Walaupun WCL. dia kehilangan pemain top Iya. dia tuh Alessia Russo pindah ke Alessia Arsenal, Russo. tapi dia baru beli pemain Barca si Geise. Jadi gua rasa mungkin akan banyak pemain lagi sih. pemain Brazil. Ela Kan? Elatun Pemerhati sepak bola wanita. Elatun. penonton bayaran Elatun wanita. masih ada. Terus kipernya siapa? Katy Ya, Katy Mary Earps. sama Zelem Katy Zelem. Zelem kan ini pemain tengah. Iya. Ada Tapi terkenal pemain menurut gua punya chance sih. Oh. Dibanding yang cowok gimana? Wah itu saya balikin lagi nih. Itu dari sisi cewek, berarti bisa compete ke WCL. Secara musim ini juga MU bakal main di UCL juga, tapi belum tahu bisa di Liga Inggrisnya nih pertandingan pertama menang, kedua ya bisa dibilang ya emang kalah juga, tapi kan masih banyak pertandingan. Ya masih ada Nottingham Forest dan kebanyakan juga di sini fansnya Arsenal. Kita tunggu nih 2 pertandingan lagi nih. Kalau Nottingham Forest menang, biasanya sepi penonton bayaran. Iya. Tapi kalau besok Arsenal menang, Penuh sini. Wow, rame. waduh. Penuh nih. Kalau- Apa kita undang Arsenal Indonesia aja ke sini? Malah kita ajak ini aja ya, bikin konten ya begini ya. Ya, kita ntar Gimana? bakal ajak inilah fans-fans Arsenal juga yang mau inilah, yang mau ngebantu. Iya, yang ngebantu. Ini ini jadi doain MU kalah kayaknya begitu. Enggak. Enggak, jadi kan mau tahu juga kalau misalkan nanti kalau MU yang menang, kita lihat nih rame nggak nih studio. Tapi Iya. kalau misalkan Arsenal yang menang, kita balikin lagi Iya. ramean mana, oke. Ya kita lihat lah. Pasti kalau misalkan yang pasti sih tetap sesuai Kalah. namanya. Gak MU nggak makan. Iya. Tapi bener loh, game nggak makan. Gue ngelihat paling gampang deh dari Fabrizio Romano waktu kemarin dia nge-share soal gue lupa. Maguire. Yang nggak jadi kan? Ya nggak jadi. Ya. Quote-nya, Ya. yang quote di Twitternya, sama yang ini tweet lebih banyak daripada yang lain. Lu bandingin deh. Banyak. Hah? Kenapa si Fabrizio Romano? Si Maguire kan nggak jadi kan. Biasa dia kan Ya, suka nggak jadi- info kan, nggak info jadi biasa pindah, nggak kan. jadi pindah. Pindah. Itu sering terjadi ya antara MU tuh transfer gak jadi dulu. Iya. Maksudnya sesuatu yang berkaitan dengan MU itu lebih banyak quotes-nya, views-nya lebih banyak, retweet-nya lebih banyak, likes-nya lebih banyak dibanding dengan yang lainnya. Jadi ya Oke. udah MU nggak makan. Menurut gue itu juga selain gak MU nggak makan, MU emang fansnya paling banyak lah di dunia. Tapi balik lagi, Prestasinya? ini faktor Maguire-nya, faktor Maguire. Iya. Jadi yang nge-quote juga faktor Maguire-nya juga sih. Coba kemarin MU kalah lawan siapa kemarin? Spurs. Dibanding berita sama Chelsea kalah lawan Brighton. Oh iya. Di mana ada si siapa namanya pemain yang mahal tuh? Caicedo. Moises Caicedo. Caicedo Moises sama Caicedo. Enzo Fernandez itu Iya. sama sekali nggak ada beritanya. Coba kalau nih dua ada orang di main MU coba. Ini ada yang Ada, mau Pak. pemerhati sepak bola Ah, wanita iya, nih coba. mau Nah, ngasih. iya, mau ngasih lagi nih. Iya, Beda. silakan. Chelsea udah papan tengah soalnya. Oh. Itu nggak ada fans Chelsea sini kan. Jadi Op. berita Caicedo tuh kayak ya udahlah biarin aja ketutup sama MU. Terima kasih buat MU yang udah kalah. Iya. Mungkin Caicedo gitu kali. Iya. Aman dari sekarang dia. Penalti gagal. Buat penalti. Mungkin penalti pertama Si- gagal Si Enzo Fernandez. Fernandez. Pemain mahal juga loh. Main mal juga. 100 Terus juta. si Moises Caicedo masuk, dia buat Bikin penalti. penalti. Penalti buat si Brighton. Ya yang menarik adalah tadi gue pengen bahas juga tuh Maguire
kemarin kan kita bahas juga bahwa Maguire pengen ke West Ham, tapi kan nggak jadi kan. Ya. Ini Bukan juga Maguire apa yang mau, Pak? Maguire nggak mau. iya Maguire nggak jadi kan, nggak mau kan, karena nggak mau. Dia mau tapi dia minta kompensasi Gajinya. duit Betul, sama kompensasinya. MU Ah. minimal 7 juta. 7 juta pounds. Iya. MU yang nggak mau. MU nggak mau, maunya Rugi. 5 juta maunya juta. MU ngasihnya. Selisih 2 juta. Padahal kan cuma 2 juta ya. 2 juta kalau rupiah iya sih. Ini 2 juta pounds. Sama aja, Pak. 2 juta Kontrak pounds. Maguire lah, masih per 3 tahun, Pak. Mending lu ngasih 7 juta daripada bayarin dia 3 tahun. Iya, Enggak main. Tumben bener deh. Bener. Ini dibelain. Setuju, saya setuju. Tapi Tapi secara pelit banget itu ya. Ya, habis ada hitung-hitungannya lah. Iya. Kan kita tidak Lebih rugi apa untung menurut lu? Sekarang Maguire mending cabut apa stay? Mending cabut sih. Ini kalau Gua ya. Mending gua- cabut gua ya, mending mending cabut. cabut, mending cabut. Kalau gua mending cabut. kalau gue gini, dia cabut bagus. Dia nggak cabut pun nggak masalah. Ten Hag udah bilang kalau dia mau pergi silakan. Tapi kalaupun dia tetap stay, Lo dia akan buktiin jadi dikasih good main. addition di tim. Tapi keempat, Iya nggak apa-apa. Setelah Johnny Maguire Evans. mau kan? itu sama aja Ten Hag kayak ngomong ke Ronaldo, Pak. Ya lu nggak apa-apa, ntar gue tetap Iya, main, betul. tetap aja dibuang. Iya. De Gea juga Sama sama gitu. De Gea Iya. gitu juga. Ya ntar Maguire ya tahun depan lah kalau gitu. Kok gua jadi Kalau Kalau ada yang mau, mau. mungkin 2 kali ya, 2 juta kali ya. Baru ada yang mau ya. nggak ada harga diri. Kalau nggak sama MU dibayarin justru nih gue bayar deh, lu bawa pergi deh gitu. Maguire pemain termahal deh. Ya, back Back termahal. termahal. Back termahal. Back termahal. Pemain termahalnya Pogba. ya? Sebelum Secedo Joko. sekarang, Secedo. Enggak, kalau di MU. MU Pogba. 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 Jadi Back termahal. Enggak dong, Anthony Anthony, dong, Anthony. 100. Oh, Anthony. Iya, 100. lupa. Makanya tadi Anthony dibahas. Iya. Anthony. Back termahal bukan Josko Guardiola sekarang. Enggak Sekarang- dong. Itu sekarang enggak, Josko enggak. Guardiola. Masih Maguire. Harry Maguire. Masih. Enggak dong. Maguire 80, itu cuma 70, Pak. Jadinya bukan 70. 90. Enggak jadi Oh, 70. Oh, diskon berarti diskon. Diskon, Betul, iya. diskon. Inilah berarti. pemerhati Liga Inggris. Iya. Ini Orang FA soalnya. Iya, orang FA. Orang dalam nih. Iya, makanya kita datengin Jauh-jauh kalau misalkan MU kalah, dia harus ada. Iya. Kalau nggak ada, nggak seru Nggak nih seru. programnya. Oke, Maguire gimana tanggapan lo? Lo tetap pokoknya. Udah, kayak gue bilang kalau emang sampai transferindo tutup dia nggak ada ya udah, nggak apa-apa. Cuman bakal jadi bahan bulian aja ntar dia gitu. Kalau lo harusnya cabut. Kalau gua harus cabut. Harus cabut. Tapi Kalau mau tetap di MU ya benar-benar pilihan terakhir lah. Setelah Johnny Evans paling. ya tapi Oh, mudah- Johnny Evans ya. ya mungkin bisa buktiin deh. Enggak sih. Enggak sih. Enggak Udah sih. cukup. Udah nggak yakin lo? Udah cukup. Udah nggak Udah yakin. cukup udah. Jadi kalau kemarin kalah, balik lagi ya. Kemarin Ya. kalah salah siapa, Pak? Menurut lu? Salah semua. Ten Hag dong. Ya Ten Hag udah pasti disalahin dan juga dia pasti udah akan marahin ke squadnya pasti. Onana mainnya bagus man. Bagus. Onana tetep Bagus. bagus. Menurut gua daripada Mon mending lu mainin McTominay apa? Mending Fred, Pak. Fred Fred ada udah dua. pergi. Iya, Udah mending golin lagi gitu dia. kan. Golin lagi dia. Golin lagi kemarin tuh. Di Galatasaray golin lagi. Mon tuh gila nggak ada ininya, Pak. Aksinya. Iya. Shot on targetnya 0, Iya. soft off target 0. Donasi ya. Iya. Donasi buat Chelsea lah. Oh mainnya mahal-mahal rata-rata ya. Iya. Tapi enggak lah. Seperti yang gue bilang, progres jangka panjang. Masih percaya Masih, progres. masih dong, Pokoknya masih. Itulah. Ya gue. Masih panjang dapat trofinya. Iya, nggak Panjang- apa-apa. panjang banget Nggak lah, apa-apa. kepanjangan makanya. Nggak apa-apa. Yang ngomong juga masih inget-inget aja. Berapa lama dia nggak juara? Hari ini Nah, tahun ini pas 20. Terakhir 2003. Nah, sekarang 2023 pasti juara sih, Pak. Biasanya gitu. Enggak sih kita. Enggak. Tuh. Sorry, kalau lihat di belakang sini nih, sesama Ini aja tidak kompak ya. Arsenal nggak kompak nih. Nah, jadi ada satu yang yakin satu enggak gitu. ada Arsenal, ada City yang tim besar yang ibaratnya menang 2 kali lah. Iya. Peringkat pertama siapa ya? Brighton ya? Brighton. Selisih gol. Peringkat 4-nya tuh berapa? 4 poin kalau nggak salah di PL. Jadi yang menang 3 pertandingan tuh ada Brighton, City, Arsenal. Arsenal pun semalam main 10 orang lah. Iya. 10 orang di menit 70-an. Itu hal yang menarik. Tomiyasu cedera. Jadi kita nggak mau bahas, kita nggak mau bahas Arsenal. Kita bukan Ntar Arsenal. next 2 pertandingan lagi MU lawan Arsenal. Kita lihat seru siapa yang debat bakal kali ya? menang. Bikin debat kali sini ya. Iya. Ini aja udah debat sih dari tadi. Udah dua pembahasan tadi. Ball to hand atau hand to ball. Betul. Yang satu lagi adalah Anthony. Anthony menurut lu kemahalan apa enggak? Tapi udah terlalu jauh nih ngebahas Anthony mahal apa enggak. Ya. Biang rusuh itu, Pak. Biang rusuh. Iya. Emosian. Emosian. Ya menarik sih kalau misalnya ini. Ya ini ada satu hal lagi yang menarik menurut gua nih. Pemain MU yang dilepas sama MU. Ya, terpaksa dilepas ya. Terpaksa Nah, dilepas. ini buat
Emang terpaksa dilepasnya? Terpaksa. Karena di internal sudah ada staff yang bilang kalau sampai dia balik lagi mereka akan cabut. Tim ceweknya pun cewek bilang juga gitu. nggak mau. Bener begitu? Sebenarnya nggak ada rilis resmi dari tim cewek karena mereka fokus Piala Dunia. Iya. Kemarin kan mereka masuk final. Jadi pemainnya lebih fokus lah ke final walaupun kalah ya sama Spanyol. Tapi sebenarnya itu tuh kayaknya leak sih. Ada media yang ngasih leak lah. Bocoran kan. Ada bocoran katanya United bakalan minta saran ke para pemain cewek-ceweknya gitu. Tapi yang gua ngikutin banyak supporter grup yang di sana nggak mau. Gua dapat lah tweetnya gitu dari supporter tersebut gitu. Dia wakilin supporter grup mana, pokoknya asli emang orang sana lah ya, bukan dari luar Inggris gitu. Dia formal komplain lah kalau sampai si pemain ini balik, dia mungkin dia akan stop gitu untuk datang ke OT atau mungkin ya support langsung si United. Dan gue rasa sih sebenarnya bukan perkara pemain main bola aja sih, ini lebih kayak ke PR juga sih. Iya. Berapa banyak yang mau United taruh gitu demi satu pemain, Betul. bisa kehilangan macam-macam gitu. Terutama kehilangan support dari fans sih. Ya. Gitu. Mungkin kalau international fans mungkin nggak terlalu nggak terlalu pusing ya. Tapi kalau lihat yang lokal tuh mereka tuh beneran firm lah sama keputusan United gitu. Oke, gue belum mau nanya ke lo ya. Gue mau nanya ke lo lagi. Menurut lo keputusan yang tepat nggak buat udah nggak bersama lah antara MU dengan Greenwood? Kalau gue pribadi iyalah. Oh, itu dari sisi penonton bayaran. Penonton nah, bayaran. Ini dari sisi fans. Ya. Menurut lo gimana, Tak? Lo deh dari itu. Kalau menurut gua ya setuju, benar setuju. Di samping sebenarnya dulu awalnya sempat ada omongan ya, MU mau balikin lagi Greenwood. Dia sempat masuk ke squad profesional ya. Apa namanya? Nama-nama Reserve lah. nama-nama yang udah dipertimbangkan. Profesional. Iya, nama-nama yang udah dipertimbangkan oleh si Ten Hag gitu kan. Terus mungkin makin sini mungkin ada dorongan dari fans, dari yang tadi itu dari internal juga. Kalau nyampe Greenwood balik nih bisa macam-macam nih. Nah bener kata tadi, dibanding kita mempertaruhkan satu pemain tapi nanti semuanya anjlok, ya udah mendingan sih dilepas aja gitu. Jadi gue juga mikir sih setuju sih. Lo, Pak? Gue setuju. Walaupun buat gue menyesali ya, kayak kita ngelihat di musim terakhir dia main itu kan 2001 2022 ya, 2021 2022. Dia sangat menjanjikan sekali. Maksud gue dibalik memang attitude-nya memang banyak insider yang bilang Minus lah nggak ya. bagus. Betul. Karena kayak dia tuh bisa bilang lu nggak jago lu gitu. Lu emang nggak bisa main bola, lu nggak punya bakat. Mulutnya seloncer itu ya untuk ngomong ke orang. Cuman kalau kita berbicara prestasi, dia bisa banget untuk mengangkat. Cuman memang Butuh waktu. kasusnya itu sangat-sangat besar sih kalau menurut gue. Di saat MU lagi Di saat MU lagi naik, kayak memang kasus itu adalah kasus yang hina ya, boleh dibilang ya. Iya. Kayak kekerasan yang pasti dihujat banyak orang gitu. Tapi kalau di Inggris sana, khususnya di United klub besar, punya kasus yang besar, ini akan mempengaruhi banyak. Memang gue yakin Richard Arnold sebagai CEO-nya berpikir keras karena keputusan ada di dia kan. Iya. Keputusan ada di dia kan. Dia pasti banyak sekali yang dipertimbangkan. Iyalah. Salah satunya mungkin adalah sisi komersil. betul. Walaupun memang ada plannya yang diluncurin sama The Athletic, dia bilang kalau ada sisi komersil Greenwood udah pasti tidak akan ikut. Ya, itu komersial. sisi komersil. Plannya ya. Cuman keputusannya kemarin adalah secara resmi ya udah Udahan. tidak bersama lagi. Iya. Walaupun kata-kata di kalimat di ujungnya tuh agak rancu. Jadi kalau banyak orang yang berpikir bahwa ya Greenwood tetap akan digaji sama United tapi nggak main di situ. Oh gitu. Iya, sampai kontraknya habis. Kayaknya itu juga case yang sama kayak yang kemarin tuh yang City, pemain City. Benjamin Mendy. Ya, Benjamin Mendy. Mendy itu kan juga masih terlibat kasus yang mirip lah ya. Ya. Itu. Tapi sebenarnya sebelum kontrak dia habis di City, dia tuh sebenarnya masih dapat gaji dari City. Jadi sebenarnya ini gua agak personal sih. Cuman ya pada dasarnya sih pemain yang kena kasus menurut gua sih pasti tetap akan makan lah. Nggak mungkin tiba-tiba langsung miskin tuh, enggak gitu. Cuman
lebih ke moral gitu. Kita sebagai fans kan moralnya mau Betul. gimana nih. Tapi kalau untuk Mendy, correct me if I'm wrong ya. Setahu gue ketika dia sudah diputuskan bersalah, City udah nggak bayar gajinya. Dia itu sebenarnya kalau secara pengadilan dia tuh dibilangnya ada setahu gue putusannya tuh bukan nggak bersalah tapi dia nggak dapat hukuman. Bersalah atau enggaknya kan nggak bisa karena kurang bukti probably kan. Kalau kasus kayak gitu kan agak susah ya. Ya buktinya lah. Buktinya kayak gimana gitu. Nggak ada konkret, lebih konkret mungkin buktinya si Greenwood. Mason. Nah, Iya. jadi emang agak tricky gitu. Cuman dia tuh baru kontrak dia tuh habis kalau nggak salah ya per musim kemarin kalau nggak salah. Cuma selama kontrak itu ya memang nggak main sama City dan mungkin di promo pun dia take out segala macam, tapi secara kontrak pasti ya City tetap akan bayar karena ya kontrak. Nggak ada apa ya semacam rilis dari City tuh mereka Tidak membayar lepas gajinya. gitu. Mereka putus kontrak gitu kan. Kalau di klub satu yang lagi miskin tuh di Spanyol itu kan dia jelas gitu ngerilis pemain nih gue putus gitu kita mutual. Kalau di sini kan nggak gitu, jadi ya mungkin ya fans aja nggak tahu sih itu PR-nya mereka lah. Yang pasti bukan debutnya sih. Dia belum main si Benjamin Mendy di Lorient ya. Iya. Ketika dia diperkenalkan, banyak fans yang spanduknya kayak Oh, gue nggak ngikutin lagi. Gue kemarin. Ya intinya dia belum diterima dengan baik lah sama supporternya sendiri, sama Lorient. Dia kan pindah Lorient kan. Iya. Gitu. Dia pindah ke Soalnya gue lihat kan kemarin pas sudah dirilis badannya gede banget ya. Gue rasa tapi masih ngejaga badannya buat main di Lorient. Tapi gue belum lihat lah dia main apa belum. Belum main, tapi memang pas ketika dia datang ke stadion, pas spanduk udah banyak. Dan intinya dia seperti kayak tidak terlalu diterima lah. Ya, yang menerima ada, cuman yang tidak menerima juga lebih banyak. Oke lah, itu tentang kasus Mason Greenwood yang sekarang gue pengen bahas adalah ini 2 pertandingan berikutnya. Menurut lu gimana nih? harus bounce back sih. Si MU ini harus bounce back di waktu lawan Nottingham Forest. Cuma jangan sampai pas lawan Arsenal tumbang lagi gitu sih. Tapi menurut lo, prediksi lo. Prediksi Nottingham Forest menang. Nottingham Forest menang. MU menang maksudnya. Lo Nottingham Forest. Biasanya yang pertama tuh yang bener tuh. MU menang. Pesimis dia. Lalu Nottingham Forest MU menang. Terus lawan Arsenal seri. masih seri. Ya mainnya di Emirates kan? Ya main di Iya, Emirates. Seri. Nottingham menang, Forest menang, lawan Forest menang. Saya dulu kalau ngeliat dari pertandingan yang musim lalu ya, kita habis MU kalah babak belur habis-habisan, ketemu Liverpool malah menang. Iya, Nah, 2-1. Tapi menurut lu apa sih yang harus diperbaikin biar MU menang lu? Apa ya? Kalau menurut gua sih Striker. striker sih ini banget nggak apa? Kelihatan emang si Rashford itu ditaruh di posisi striker ya, nomor 10 berarti ya. 10 itu 9. 9 nomor 9 dia itu nggak terlalu gacor kayak musim lalu sih ya. Karena di 2019 kalau nggak salah itu Mourinho juga udah pernah ngasih wawancara kalau Rashford tuh sebenarnya nggak cocok di nomor 9. Dia cocok ditaruh di sayap kiri. Jadi emang kenapa kemarin beli Ronaldo ya awalnya. Kenapa ada Ronaldo karena dia cocok di posisi nomor 9 dan disokong oleh Rashford dan Sancho dulu yang waktu itu ya. Cuma ternyata ya itu dia nggak berjalan sesuai rencana, jadi si Ronaldo pindah, datengin Weghorst yang notabene ya bukan striker yang benar-benar harus dicari sama MU sih sebenarnya sih. Tembok itu pak. Iya, Buat betul. mantulin doang ya. Iya, mantulin doang. Kayak dulu kalau di Liverpool Peter Crouch ya mungkin lebih mirip itu ya. Crouch. Jadi Nah, mantulin tapi bola sekarang nomor 9 jadi siapa dong? Kalau Rashford nggak Hoyland. tapi kan masih cedera. Ya nggak apa-apa, Martial Padahal udah ada kemarin. Nah, lu bisa naruh Sancho pak di situ pak. Pas pramusim Sancho di nomor 9 tuh bagus banget dia main. Iya, Sancho. Kenapa Ten Hag nggak nyoba formasi itu lagi? Nah, itu dia Di tuh musim baru tuh. kalau Sancho kenapa nggak ditaruh di nomor 9 karena nggak tahu juga sih ya. Maksudnya kayak dia tuh Sancho lebih kalau menurut gue sih lebih bagus dia di kanan deh, gantiin Anthony deh. Jangan jadi nomor 9 dulu deh. Tapi di pramusim dia ngegulin banyak loh pak. Dan MU menang terus. Ngegolin banyak juga itu kan karena pramusim. Iya. Kenapa nggak dicoba di situ pak? Ya nanti saya coba DM dia ya. Ya. Ten Hag kan. Itu ada Pak Erik Ten Hag sini, ada Pak Erik Ten Hag tuh bisa diomongin kayak Iya, Pak Erik Ten Hag. Sama Garnacho pak. Garnacho kalau dia Iya. jadi main dari awal tuh jelek banget. Iya, Pak. dia emang bagus super sub sih emang. Sama kayak Solskjaer. Pamongan dong. Solskjaer kan super sub. Iya betul. Main di awal belum tentu bagus.
Betul. Mending nyoba, kenapa nggak dicoba Martial lagi, Pak? Ya kan ada kemarin dia kan cedera. Iya. Ya kan Martial ringkih Malah sih. kalau gue Ringkih bilang dia. jangan nyoba Garnacho, lebih ke Pelistri sih sebenarnya sih. Ya, itu Nah, bisa sih. Pelistri di kiri, Alternatif. kanan Sancho tuh itu kayaknya udah lebih enak sih sebenarnya. Cuma kenapa nggak dicoba tuh nggak tahu juga sih. Ini Pak Erik Ten Hag bisa ngasih Ya nanti saya DM ya. ya ntar di sini. Saya japri dia ntar. Saya Erik japri. Ten Hag. Sama Mon, Pak. Sampai kapan dia dipasang dua? Iya dikasih kesempatan dulu lah. Ya. Semusim ya? Ya, Karena emang kan- setengah musim lah. Karena emang Setengah taktiknya musim. di MU dan di Chelsea kan beda ya Simon tuh kan Beda, ditaruhnya kan. Mungkin itu yang bikin adaptasi lah. Adaptasi lah. main. Tenang lah. Semua kenapa selalu langsung menyerang. Wah lu kalah. Santai. Baru 2 pertandingan. Oke, berarti minggu Arsenal belum kalah Belum kan? kalah. Nanti juga ada masa kalah. minggu ini lawan Nottingham Forest di akhir pekan yakin menang. Menang. Minggu depan Cuman kalau- sebelum lawan Arsenal ada drawing UCL. Pot berapa? Pot 3, pot 2. Pot 2. buat dua. Pot dua. 2. Pot 2. Terus ada Arsenal pot 2 juga. Arsenal tahu deh. Pot 1 dong, Pak. Pot 1 juara dong. Pot 1 juara. Pot 1 juara. Pot 2. Juara 2. Pot 1 juara, pot 2 rame juga sih. Ya, menarik lah, inilah ada Newcastle juga kan kalau dari Inggris. Tapi kalau lo lihat harapan lo di UCL Masih sama. Paling enggak 16 besar, 8 besar. lolos grup dulu aja dulu. Baru habis itu kita berbicara yang lain. Asik. Kalau lo Sama lah lolos grup lah. Dibanding nggak lolos lolos grup. grup. Fans MU tuh sekarang udah wise. Udah wise. Udah wise. Udah nggak terlalu Di luar sana Masih tetap udah nggak terlalu ekspektasi lah. mantap-mantapan. Makanya nih kemarin nih juga begitu MU kalah langsung naikin Rame ya? banget. Rame. Iya. Grand MU menang. Betul. Ih, cepi. Makanya cocok program yang MU nggak makan. Ya. Gimana penonton bayaran, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ada, udah katanya udah cukup. Oke, Udah habis kita nih, udah habis nih. kita usaikan saja karena udah capek juga mungkin ngebahas tentang MU yang kalah ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Semoga lebih menarik. Yang pastinya MU menang. 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 Ada yang bilang ini Nottingham 2 orang Forest bilang menang. Kita lihat ntar minggu depan. Kita lihat minggu depan. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Thank you guys.